Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, buat Anda yang di rumah pagi ini Anda bisa curhat melalui telepon, silakan di 5655676 atau 5655680. Bisa juga curhat melalui Skype. Silakan di saja ID kami di mamah.aa.beraksi. Dan pagi ini juga akan ada kuis yang berhadiah jutaan rupiah buat Anda yang di rumah. Ya. Apa kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah. Ini sekarang masuk ke hari ke-15. 15 atau 16? Ya. Nggak berasa ya Bu ya. Kemarin baru 15, sekarang 16. Iya. Mudah-mudahan dari pertama sampai nanti terakhir bulan Ramadan ini kita bisa diterima. Amin. Amal ibadah kita, terutama puasa kita mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Ibu tahu nggak, selain bulan Ramadan disebut bulan puasa, bulan Ramadan juga disebut juga bulannya Quran, karena pada bulan Ramadan ini pertama kali diturunkan Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu untuk apa aja? Kita akan segera ikuti tausiah Mama tentang Al-Quran dan pencerahan hati. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Quran, pencerahan hati. Al-Quran adalah kitab suci kita. Barusan Abdul mengatakan bulan Ramadan, bulan puasa, bulan agung, bulan mulia, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah. Yang namanya Al-Quran, kitab suci kita umat Islam, petunjuk buat kita, pencerahan buat kita. Kita mengerti yang baik yang buruk dari Al-Quran. Obat buat penyakit yang ada dalam dada. Silakan Anda lihat surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Artinya orang yang bertakwa itu akan menerima petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kebalikannya, orang yang tidak mau menyerap Al-Quran adalah orang-orang yang tidak punya ketakwaan dalam hati. Anda silakan lihat dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah kami turunkan Al-Quran sebagai maidah hasanah, sebagai pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang beriman. Sangat jelas dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita sebagai hamba Allah bahwa Allah sengaja menurunkan Al-Quran, mau'idah hasanah, pelajaran yang baik buat kita, yang wajib diserap oleh kita dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang beriman. Artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mentadabburkan Al-Quran, membaca, mengerti asbabun nuzulnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup kita. Anda silahkan lihat surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan kepada kalian Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk, dan sebagai pembeda yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Orang yang takwa, yang oleh Allah diberikan Al-Furqan. Anda lihat Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, siapa yang bertakwa kepada Allah, aku berikan Al-Furqan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, pasti kata Allah, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Sekarang, yang namanya Al-Quran itu cahaya yang Allah berikan kepada kita. Kenapa ada manusia yang tidak menerima cahaya Allah, tidak menerima petunjuk daripada Al-Quran? Yang pertama, karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan.
yang namanya kita punya hati. Kalau mengerjakan dosa, satu titik hitam, buram. Bikin banyak dosa, bikin buram. Artinya orang mengadakan dosa dan maksiat semakin tebal dinding penghalang antara dirinya dengan Allah yang menciptakan kita. Sementara Allah adalah pusat daripada cahaya tadi. Dengan dosa, dinding makin tebal, dan semakin terhalang. Sekarang, bagaimana menyembuhkan penyakit tadi? Yang pertama, kita hendaknya beriman kepada Allah, Rasulnya. Keimanan dan ketakwaan itu akan menyembuhkan hati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa artinya coba? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini jangan hanya di mulut. Praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita mau pergi kemanapun, kita harus bawa bekal takwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 197. Dikatakan oleh Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Pergi kemanapun kita, kalau kita bawa ketakwaan, tidak akan tergoda oleh setan. Ada orang yang sakit, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit nggak nerima, orang ngomong begini, ya Allah sedih dipikirin, sampai nggak bisa tidur. Kenapa? Orang tadi karena tidak dekat dengan Al-Quran. Al-Naziru minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turunkan kepada Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada. Kalau orang galau, orang uring-uringnya, itu tandanya jauh daripada Al-Quran. Makanya kaji Al-Quran, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita aman. Tidak akan rasakan galau. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan kalian menjadi tenang dan tentram. Jadi kalau kita punya masalah macam-macam, kembali kepada Al-Quran, tadaburkan Al-Quran, amalkan dalam hidup, maka hidup kita apapun yang terjadi, musibah seberat apapun, kita menghadapinya dengan enjoy, karena cahaya Allah menembus ke dalam hati sanubari kita, insya Allah. Ya, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang Al-Quran dan pencerahan hati. Langsung saya berikan kesempatan ibu-ibu yang hadir di sini mau bertanya. Saya mau nanya, Bu. Saya mau nanya. Boleh sebelah sini? Iya. Adek, Ayo langsung berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun dari Majelis Taklim Rahmatul Hidayah, Kuningan, Jawa Barat. Iya. Curhat dong, Mas. Iya. Saya mau bertanya, Mas, bagaimana akhlak atau adab seseorang yang sedang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakanlah, Mas Widong. Bagaimana adab, kata Enggun? Adab itu etika, tata krama, caranya kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus punya wudu. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas, termasuk hadas kecil. Jadi kita punya wudu. Anda lihat nenek-nenek moyang kita terdahulu, kalau mereka ngaji itu Quran dibungkus pakai taplak. Kenapa? Maksudnya kalau kita di jalanan batal, kita tidak menyentuh Al-Quran karena suci. Bagaimana yang mendengarkan? Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kedengaran ada orang yang baca Al-Quran, dengerin, perhatikan oleh kalian, niscaya kalian dapat rahmat dari Allah. Di kita aneh, Muludan, Isra Mi'raj, halalnya halal, yang baca Quran, yang ngobrol-ngobrol. Panitia sibuk bawain air, bawain makanan. Salah.
Makanya kalau ada acara-acara seperti itu nggak perlu suguhin makan, tulis kami, cukup kue aja. Jadi panitia nggak sibuk. Ini mah yang baca Quran, yang ngegoreng mie, yang ngaronit, ngapain? Mana hikmahnya? Tidak ada. Nggak perlu disuguhin makan, di rumah mereka juga pada makan kok. Cukup snack aja 2-3 biji, udah. Mereka nggak nyari makanan, di rumah mereka udah pada makan. Dengerin, perhatikan, simak. Apa isinya? Diamalkan dalam hidup. Begitulah tata krama, etika, akhlak, cara siapa yang baca dan bagaimana yang mendengarkan. Iya, begitu, Dek Anggun. Iya, terima kasih. Yang berikutnya siapa lagi yang bertanya, Bu? Yang mau nanya? Ya sudah, ada yang mau nanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlia dari Majelis Taklim Fadilatul Rahmah BJ Depok. Curhat dong, Mas. Iya. Mas, saya ingin bertanya, bagaimanakah caranya agar kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akan dijawab oleh Mama Dede. Kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah, insya Allah, insya Allah.